4.141 buru, 41 buru, 41 buru, 41 rollover. Kena paku strip, kena bagus, kembang bannya. Kami baru saja mendapat laporan penembakan yang baru saja terjadi. Kami sebenarnya sedang berada di area itu sekarang. Kendaraannya adalah Jeep merah dengan atap lunak. Kami menuju pusat kota Sanford Clinton Highway. Tersangka adalah pria kulit putih. Lebih tua, rambutnya panjang, abu-abu atau pirang, kemungkinan itu yang mempengaruhi. Jadi Jeep merah itu sepertinya sedang mengejar atau dikejar oleh kendaraan lain. Mereka sampai di persimpangan di depan sini dan mereka menembaki mobil itu beberapa kali. Sampai saat ini kami tidak berpikir ada korban, tapi kami berada di persimpangan tempat kejadian itu terjadi. Jeep merah dengan atap lunak hitam di depan saya di Callahan menuju 75. Sanford, Pindahkan kami ke kanal darurat, tolong. Sanford. Adam 12 di Emercy One. Saya sedang mencoba melihat pengemudinya. Kita akan putar balik menuju Clinton Highway. Ya, jadi pria kulit putih yang lebih tua dengan kumis. Adam 12, saya bersama Jeep itu. Ini akan di Callahan di Gereja Baptis Jalan Callahonden. Angkat tanganmu. Kedua tangan. Dengan tangan kananmu buka pintu dari luar. Gunakan tangan kirimu. Cepat! Tetap letakkan kedua tangan di tempat yang bisa kulihat. Keluar dan menghadap menjauh dariku. Berbalik dan menghadap menjauh dariku. Mundur mengikuti suara saya sampai saya bilang berhenti. Terus mundur. Terus berhenti. Turunkan badan ke kedua lutut sekarang. Tetap angkat tanganmu. Kaitkan tanganmu di belakang kepala. Kamu sudah diamankan. Tangan di belakang punggung. Pistolku baru saja datang. Berdiri. Menghadap mobilku, renggangkan kakimu. Aku punya izin membawanya di sakuku. Pria baik, apa yang terjadi padanya? Tapi dia keluar dari jalan tol bertingkah aneh, dan saat saya sampai di sini, dia turun dari jalan tol dan bertingkah seperti sedang mencoba lewat. Dan dia berada di belakang saya dan terus mendesak saya di jalan. Dia mengendarai truk ram putih, mendorong saya di jalan dan dia melemparkan sesuatu. Dan terus bersandar ke mobil saya. Saya pikir itu akan memecahkan jendela saya, sekeras itu. Saya tidak tahu apakah itu batu bata atau apa. Apakah kamu menembak mobil itu? Ya, saya melakukannya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena dia mencoba memecahkan jendela mobilku tanpa alasan. Aku sampai menjulurkan badan keluar dari jeepku tanpa alasan. Oke, apakah Saya tidak melakukan apa-apa. jendela Anda apakah itu bisa dianggap kekuatan mematikan kalau dia memecahkan jendela Anda? Kalau benda itu mengenai saya saat dilempar, itu pasti membantunya. Saya tidak tahu itu apa, tapi benda itu keras. Bisakah Anda memasukkannya ke belakang mobil Anda sebentar? Saya tidak tahu kalau jendela itu sekeras itu baginya. 12. Saya amankan satu pria, 10-15. Dia penembaknya. Dia memang mengatakan bahwa dia menembak ke arah kendaraan itu dan dia merasa itu adalah pembelaan diri sepertinya karena seseorang melemparkan sesuatu ke jendelanya. Jadi dia akan ditahan malam ini. Kami sedang duduk di lampu merah di sini, di dekat scooters. Ada pickup putih, kami sedang mencoba mencari tahu itu apa. Dia pikir itu semacam penyelidikan, tapi dia tidak yakin. Dia bersikap kasar, membunyikan klakson, menyalakan lampu jauh, dan segala macam. Semua orang mencoba mencari tahu mereknya. Saat dia melakukan itu, mereka mulai saling beradu kata kan. Jeep melemparkan meteran ke mobilnya, kena. Jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang itu. Dan pada dasarnya itu mengenai scooters. Dan semacam berhenti sebentar, lalu pria itu keluar. Dia memegang pistol di tangannya. Dia melihat pistol itu sepanjang waktu. Dia tidak bisa membedakan apakah dia benar-benar menembak pria di Jeep itu dan dia menembak ke udara, dia tidak tahu. Tapi dia seperti
Saya ingin dia melihat pistol yang tersegel. Saya melihat dia menembak yang saya tidak bisa. Jadi dia menembak apa? Dia berada di luar truk, ya. Dia sedang berdiri di luar. Dia mengakui semuanya setelah dibacakan hak Miranda bahwa dia telah menembak ke arah kendaraan lain. Kami menemukan sebuah senjata api dan ada satu peluru di dalam kamar peluru yang siap ditembakkan lagi. Dan ada beberapa peluru yang tersisa di magasin. Jadi setidaknya kami menjerat dia dengan dakwaan membahayakan orang lain secara sembrono, yang termasuk kejahatan kelas E. Jadi kami sedang menuju lokasi panggilan di sebuah restoran. Ada pelapor yang yakin seseorang tadi minum di bar malam ini dan sekarang akan masuk ke mobil lalu pergi. Mungkin itu, mereka di mobil ini. Saya harus melihat plat nomornya. Oh, itu dia. ke 39. Saya akan menghentikannya di sini lewat Waterside. Kami akan tepat di depan panti jompo itu. Halo, saya petugas Kodi. Semuanya sedang direkam. Apakah Anda membawa SIM dan STNK, Pak? Ya, tentu saja. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalian semua datang dari mana? Tadi kami baru saja di mana ya kami tadi? Kamu tadi di mana? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu tadi kamu di mana hari ini? Apakah aku tahu tadi aku di mana? Kamu bertanya padaku atau pada sopirnya? Kalian berdua. Ya, dia bertanya padamu dan kamu bilang kamu tidak tahu. Ya. Mungkin bertanya pada sopirnya. Baik, hari ini Anda ada di mana, Pak? Kami tadi ada di tempat pizza itu. Tempat pizza. Oke. Hey Jason, kalau aku bisa bicara sama kamu di sini, pastikan kamu cukup baik untuk menyetir. Kita akan bantu kalian keluar dari sini, oke? Oke. Seberapa banyak kamu minum hari ini? Cuma beberapa gelas. Beberapa gelas, aku mengerti. Kita jalan ke sini saja, ke trotoar. Minuman apa saja yang kamu minum? Apa itu? Hanya bir. Hanya bir. Saat aku bilang mulai, kamu bisa angkat salah satu kaki yang kamu mau sekitar 6 inci dari tanah. Lalu hitung keras-keras 1001, 1002, 1003, dan teruskan menghitung sampai aku bilang berhenti, oke? Kalau itu sendiri, kalau itu 2, kalau itu 3.000, 4.000, 5, angkat ke atas. Kamu bisa terus lanjut? 1.007, 1.009, 1.000 berapa? 10, 11, 12. Tidak apa-apa. Kamu bisa lanjutkan. Kamu bisa memberinya satu kesempatan lagi. Itu bagus. Itu bagus. Baiklah, silakan berbalik dan hadapi petugas itu. Tolong lakukan itu ya. Kamu sudah terlalu banyak minum malam ini. Tapi kamu tahu itu. Kami juga mendapat telepon bahwa kamu seharusnya tidak mengemudi malam ini. Benar, keluar dari kursi di belakang mobil sersan. Oke. Aku butuh kamu menjemputku sekarang. Jadi sekarang kita hanya menunggu mobil derek, lalu kita akan ke kantor dan memproses mereka di kantor untuk kasus mengemudi dalam keadaan mabuk. Setidaknya dia sedang makan ayam. Harusnya tanya, dia dapat ayam itu dari mana? Mobil derek sudah di lokasi. Mungkin ada goresan di sana, sebaiknya dicatat dulu ya. Oke, saya akan ambil foto dulu sebelum saya pindahkan, sebelum kamu angkut. Oke. Saya ingin foto-foto yang independen. Kami tidak mengambil foto kendaraan. Oke, kalau kamu mau, kalau kamu punya ponsel untuk menambilnya, tentu saja ya, tetap mundur, tetap mundur. Hei. Tidak, kamu baru saja bilang saya boleh ambil fotonya dulu. Kembali ke trotoar, atau kita akan punya masalah. Kamu baru saja bilang. Aku di trotoar, atau kita akan punya masalah. Oke. Aku tidak tahu kenapa. Kamu peduli, itu bukan mobilmu? Kamu tidak peduli tentang hak individu. Ini tidak ada hubungannya dengan hak, tapi memang ada. Ini bukan mobilmu. Jadi hak apa yang kamu miliki atas mobil itu? Kamu berpikir bahwa hak individu berakhir pada apa yang menurutmu progresif. Kamu sendiri tahu nggak apa yang kamu katakan? Tentu saja. Kamu tahu kamu membuka ini. Kamu tahu siapa Thomas Hobbes itu. Coba jelaskan, apa sebenarnya risalah kedua tentang pemerintahan itu?
Terima kasih, diam saja. Kamu nggak tahu kan? Tetap di trotoar aku, apa ini ya? Tetap di trotoar, aku sudah duga. Aku sudah duga. Baiklah. Oh, tetap di trotoar. Aku tidak mau apapun selain apa yang akan dia katakan. Risalah kedua tentang pemerintahan, karya Thomas Hobbes. Jadi kami menemukan sebuah kendaraan yang terkait dengan keributan di mana pria yang mengemudikan kendaraan tersebut mengancam akan menembak dan menikam. Kami waktu itu belum bisa mengidentifikasinya. Bahkan kemungkinan juga memiliki surat perintah penangkapan dan hal-hal seperti itu. Oke, sebentar. Ulangi hal yang sama. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Hei, berhenti. Ada apa ini? Karena apa yang kamu katakan tidak masuk akal. 20 menit aku hanya kamu bilang. Ini kendaraanmu kan? Tapi plat nomornya tidak sesuai dengan kendaraan ini kan? Apa yang bisa aku katakan padamu? Kenapa plat nomornya tidak terdaftar untuk kendaraan itu? Mereka bilang plat itu sudah diserahkan ke kantor pajak. Jadi plat itu tidak terdaftar untuk kendaraan manapun. Itu berarti plat nomornya sudah diserahkan entah bagaimana, atau setidaknya sudah dicoba untuk diserahkan, dan kamu memasangnya di VIP-mu. Itu berarti plat itu tidak pernah terdaftar di VIP. Apakah ada narkotika di dalam kendaraan itu? Narkotika bekas pakai? Apa itu? Tidak ada. Tidak ada senjata di dalam kendaraan. Jadi dia akan masuk penjara karena tidak punya SIM, kendaraan bermotor tidak terdaftar, tidak ada asuransi. Lalu kita akan menanyainya tentang keributan yang melibatkannya. John Roden tanpa SIM sejak 2021. Sudah sering menjadi pengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Itu berarti dia sudah beberapa kali diberhentikan dan beberapa kali diberi surat tilang karena mengemudi tanpa SIM di negara bagian Florida. Dan mobilnya juga tidak terdaftar. Jadi, tapi apa yang dia lakukan dengan kuncinya? Dia membawa kuncinya bersamanya. Apa kabar? Lama tak kelihatan. Baik, bagaimana denganmu? Aku sudah lama tidak melihatmu. Jadi kabar buruknya, kamu harus membuka paksa mobil ini. Tidak ada kunci, tidak ada apa-apa. Aku tidak bisa menemukan kuncinya. Kami melihat dia mengemudi ke sini. Dia tidak membawa kunci. Tidak ada kunci di mobil. Mari kita lihat apa yang kita punya. Aku tidak tahu. Mobil itu berasal dari Miami. Mobil itu tidak terdaftar atas namanya. Ini memang aneh. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sini. Jadi Deputi Pete baru saja mengirim pesan, karena kami sedang mencoba mencari kunci kendaraan itu. Deputi Pete baru saja mengirim pesan dan berkata, kutip, dia menyembunyikannya di pantatnya. Sepertinya mereka menemukan dia dengan kunci di dalam pantatnya di penjara. Jadi entah apa alasannya, dia memutuskan untuk menyembunyikan kuncinya di dalam pantatnya dan menyembunyikannya dari kami. Tapi bagaimanapun juga, mobilnya tetap akan diderek. Berfungsi. Aku tidak membutuhkannya. Sampai jumpa, bro. Sekarang dia masukkan semuanya ke dalam pantat mereka. Kunci, SIM, dan semua barang itu. Tapi sudah lebih dari 20 tahun lakukan ini. Jadi kamu tidak pernah tahu akan menemukan apa. Saya akan menghentikan mobil ini. Mobil ini sudah berjalan sembarangan di jalan. Saya hanya ingin menemui mereka, memastikan mereka tidak mabuk dan mampu mengendarai kendaraan ini di jalan dengan aman. Adam Toll, kita akan berhenti di tempat parkir O'Reilly. Mobil ini sudah ada setidaknya 2 orang di dalamnya. Apa kabar kalian semua? Dulu sekali dengan kantor sheriff. Alasan pemberhentian ini, Pak, Anda berkendara sembarangan di jalan. Gue nggak di jalan, bro. Gue lihat kalian ngikutin gue. Gue nggak di jalan, bro. Gue lihat kalian ngikutin gue. Gue nggak di jalan. Kamu di jalan. Kamu berkendara sembarangan di jalan. Gue nggak di jalan. Kamu bawa SIM nggak? Lampu gue nggak nyala. Gue harus bilang. Hei, kalian tetap di sini. Gue bakal balik lagi sebentar lagi, oke? Jadi, supirnya nggak punya SIM. Dia bilang dia punya asuransi, tapi dia belum nunjukin itu. Kelihatan gugup banget, agak aneh juga.
Kita bakal selidiki dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hey Sanchez. Ada apa? SIM dikabut. Keduanya punya riwayat narkoba bertingkat, golongan 1, golongan 6, golongan 1 sampai 6. Hei bro, silakan keluar dan berdiri di depan mobil saya. Nggak bawa senjata atau apapun kan? Oke, tetap di situ saja. Kamu tahu kenapa SIM-mu dicabut bro? Enggak, tapi aku tahu. Aku tahu tapi enggak juga. Aku punya masalah. Aku harus bayar. Aku akhirnya kena masalah sama orang itu. Aku kena tilang. Aku harus bayar. Detektif Cita akan membawa anjing pelacak narkoba Johnny mengelilingi mobil. Ada apa lagi di mobil itu selain itu bro? Oh nggak ada. Apa yang ada di sakunya? Saat kami akan menggeledah mobilnya, Tampari Wumu. Belum pernah merasakan itu sebelumnya. Mungkin ada sedikit kokain di situ. Kapan terakhir kali kamu pakai kokain? Kokain. Buga sugar. Orang itu sakit. Makanlah dan pulang. Aku nggak pakai kokain. Kamu yakin? Dapat tikusnya, balik ke sini lagi. Oh. Berbalik. Letakkan tanganmu di kap mobilku sebentar. Ada sesuatu di badanmu. Jangan coba-coba merogoh. Tetap keluarkan tanganmu. Letakkan tanganmu di kap mobilku. Biar aku yang urus. Letakkan tanganmu di kap mobilku. Tangan di atas kap. Kamu dari mana, Rusi? Dari battle. Keluar dari pertempuran. Bagian yang mana? Apa itu? Apa-apaan ini? Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Kedua tangan. Kedua tangan di belakang punggungmu. Turner, letakkan pantatmu di kap mobilku. Apa yang kamu bawa? Turner, hadap ke mobilku. Ya, aku di sini. Letakkan tanganmu di kap mobilku. Kalau terlalu panas, letakkan saja di sini, bro. Ini? Ya. Apa yang kamu punya di pinggulmu? Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Sampai kita mengetahui semuanya, mari kita tenang dulu. Kamu punya borgol? Sedikit lagi, kokain. Tes narkoba positif. Kamu bisa lihat reaksinya di alat tes itu. Mereka akan masuk penjara karena kepemilikan narkoba golongan 2. Supir akan dikenai tuduhan mengemudi dengan SIM dicabut. Kemungkinan besar kami akan menderek mobilnya sekarang karena tidak ada dari mereka yang punya SIM yang masih berlaku. Jadi begitulah situasinya saat ini. Saya akan mencoba menyusul kalian dengan naik sepeda. Sepertinya mereka melihat saya begitu saya lewat. Mereka memotong jalan itu. Sepertinya mereka mencoba menghindari kami. Ada apa, bro? Tunjukkan tanganmu sebentar. Ke sini. Duduk. Duduk dulu sebentar, guys. Hentikan dulu musikmu. Saya tidak peduli tentang itu. Tapi kalau kamu membuat saya harus mencarimu, membuat saya harus mengambilnya, maka saya akan peduli tentang itu. Jadi begini, kamu buang pipa atau narkoba? Apa tadi? Cepatlah. Apa yang kamu buang? Pipa atau narkoba? Karena kalau saya pergi, oke? Berhenti berbohong. Berapa umurmu? Apa aku harus menceramahi kamu seperti anak kecil? Oke. Nama depanmu siapa? Richard? Benar, Richard. Ayo kita ambil barang yang kamu jatuhkan. Kamu bahkan akan melihat aku menjatuhkannya. Aku melemparkannya tepat di sana. Aku tidak menjatuhkan apapun di sini. Teman-teman, dia melemparkannya. Kamu tidak menjatuhkannya. Waktu aku melihat kalian di truk, aku datang dan menaruhnya di jendela mereka. Bagaimana kita akan mengambilnya? Itu dahan yang bagus. Ya, itu bagus. Nah, begitu. Hampir dapat. Nah, begitu. Itu bagus. Itu bagus. Itu bagus.
Baiklah, terima kasih Pak. Ayo, silakan duduk di sana lagi. Baiklah, sebenarnya ayo kita duduk di sana, dekat mobil patroli saya. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, seharusnya saya tinggalkan saja di rumah. Dulu kamu suka buang narkoba kalau lihat polisi atau bagaimana? Semua orang melakukannya, bro. Itu benar, poin yang bagus. Begitu. Dan ketika aku melihatmu datang dari sisi itu, aku berniat mengambilnya, tapi aku melihatmu, jadi aku cepat-cepat keluar dari jalan kecil ini dan melemparkannya ke balik pagar. Berapa yang kamu bayar untuk itu? Apa itu? $50 buat satu paket. Itu agak mahal ya. Apakah itu bagus? Kurasa itu tidak apa-apa. Ya. Tidak ada laki yang baik sekarang. Itu benar. Richard di sini sebagian besar sudah kooperatif. Dia menyesal karena melemparkan sabu ke halaman seseorang. Dia pergi mengambilnya sendiri, lalu menyerahkannya kepada saya. Kami akan memberinya surat pelanggaran untuk itu. Kamu mengerti kenapa kami melakukan ini, kan? Kalau kamu mau pakai narkoba, lakukan di rumah. Jangan bawa narkobanya ke jalanan. Dan kalau kamu membawanya keluar, apa yang akan terjadi? Kamu akan mendapat masalah. Dan apa yang akan terjadi? Bersikaplah sebaik orang ini. Cukup adil, ya? Sangat adil. Sangat adil, kan? Oke, tolong tanda tangan di sini. Ini dia. Dan setelah itu kita sudah beres. Oke. Baiklah teman-teman, ya. Terima kasih. Baiklah, semoga hari kalian menyenangkan ya. Unit game baru saja mencoba menghentikan sebuah kendaraan dan mereka melarikan diri. Jadi kami hanya mencoba mengamankan area kalau mereka kabur atau melakukan sesuatu. Plat nomor itu terdaftar atas nama pemilik yang punya surat perintah BE. Baik, jadi sepertinya dia sedang menuju ke arah kita sekarang. Oke. Saya rasa dia akan terus mendekat. Saya rasa dia akan terus mendekat ke hulu sungai. Want to tell him we got sticks? Bagus kena, keempat banyak kena. Dia seharusnya segera berhenti. Sepertinya dia pikir aku sudah berhenti. Bro, kita berhasil kena dia. Kena tua. Serius? Dia melindasnya. Setiap ban kena paku itu. Kurasa semua ban kena, kecuali ban belakang sebelah pengemudi untukmu. Dia bahkan tidak bergerak. Aku tidak tahu apakah dia melihatnya. Tidak, dia bahkan tidak menyetir. Aku rasa dia bahkan tidak melihatnya. Kami sudah menghentikan pengejaran, tapi kami mengetahui bahwa tersangka memiliki beberapa surat perintah penangkapan terkait perampokan dengan kekerasan. Jadi kami diarahkan oleh komando untuk melanjutkan pengejaran. Kami berhasil mengambil posisi ke arah tujuan pengejaran untuk memasang alat penghenti ban. Saya berhasil mengenai 3 ban, pengejaran berlanjut sebentar dan akhirnya berhenti. Kami berhasil menangkapnya. Jadi saat ini setidaknya dia harus menghadapi surat perintah yang dia miliki dan juga melarikan diri. Lalu saya harus menghubungi unit geng untuk melihat apakah ada tambahan dakwaan yang akan diberikan kepada tersangka. Jadi saya akan menghentikan kendaraan ini di sini. Plat nomor kendaraan ini berstatus dicabut, pelanggaran asuransi, dan pelanggaran uji kelayakan kendaraan. Ya, ada perintah untuk mengambil plat nomor. Jadi, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Hei Pak, tolong turunkan kaca jendelanya.
Kepala Armstrong, Brooke, untuk TD. Apa kabar? Cukup baik, cukup baik. Pelat nomor ini ada perintah penarikan dan statusnya dicabut. Kamu bawa SIM-mu? Tidak, Pak. Kamu tidak punya SIM. Saya tidak punya SIM yang masih berlaku. Kalau begitu, seharusnya kamu tidak mengemudi, kan? Tidak. Baiklah. Orang ini plat nomornya dicabut. Dia mengendarai mobil orang lain. Dia tidak membawa SIM apapun. Seluruh kendaraan ini semuanya ilegal. Jadi saya akan memeriksa rekam jejaknya dan memutuskan apakah saya akan membawanya ke penjara atau memberinya surat tilang. Tahun 2022, kepemilikan senjata api oleh seorang mantan narapidana. Jadi kamu punya 2 kasus yang masih berjalan sekarang. Mengemudi saat SIM dicabut. 1 dari 4, 1 dari 9. Dan dia juga punya riwayat panjang untuk Segala macam pelanggaran lalu lintas. Dia benar-benar punya riwayat yang panjang sekali. Baiklah, ayo, bagaimana kalau ada sesuatu padamu? Tunggu dulu. Oh, wow. Aku lihat kamu meraih sesuatu. Oh, tidak. Aku akan mengambil itu. Kamu menyentuhnya. Mari kita periksa celanamu. Berdiri di sini, berdiri. Ayo, serbuk di celanamu itu. Berhenti. Keripik kentang dan batu crack. Di mana? Berbalik. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Sekarang juga. Keripik kentang dan batu kokain. Apakah kamu sudah minum alkohol? Iya. Tadi? Apa maksudmu tadi? Apa maksudmu tadi? Kamu bilang kamu minum dari tadi. Maksudnya kapan itu? Mungkin beberapa menit. Mungkin beberapa menit yang lalu. Jadi kamu minum. Kamu minum dan menyetir. Iya. Iya. Maksudku kamu berkendara sambil bawa barang ilegal beginian. Ayo. Parah. Aku tidak mengerti. Dan itu apa? Itu punyamu atau bagaimana? Ada apa dengan sepatu-sepatu ini? Sepatu ini kelihatannya kayak dari penjara ya? Bukan, itu bukan dari penjara. Intinya malam ini kamu ditangkap, oke? Dia punya crack. Dia punya ganja. Dia punya minuman beralkohol yang sudah dibuka. Jadi dia akan masuk penjara. Dia akan dibawa ke bui. Kami mungkin telah menemukan kendaraan curian. Keluarkan tanganmu dari saku. Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan tanganmu di atas mobil. Aku sudah pegang kunciku. Letakkan tanganmu di atas mobil. Kenapa aku butuh? Letakkan tanganmu di atas mobil. Kalian semua. Hei, ada apa ini? Kalian semua. Hei, aku juga melihatmu. Mouth on your tone. Kemarilah. Letakkan tanganmu di mobil itu. Letakkan tanganmu di mobil. Mau diborgol? Tunggu di sini. Kamu mendengarkan? Apa yang kamu lakukan? Kamu menangkapku. Kamu tinggal 2 detik lagi untuk ditangkap. Menghadap ke sana. Aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Baiklah. Aku terjebak. Kamu tidak. Aku mendengarkan. Semua yang di sekelilingmu itu milikku. Aku tidak tahu. Kamu benar-benar di rumah sendiri. Hei, aku tenang. Dengarkan. Aku menenangkan mobilmu. Kamu ditangkap. Untuk apa? Karena apa? Bukan, karena mobil ini curian. Sial. Letakkan tanganmu di belakang. Sial. Letakkan tanganmu di sekitar wajahmu. Aku tidak mencoba melakukannya. Apa yang harus kulakukan? Aku di sana kan? Aku sedang ditangkap. Kamu harus melakuiku. Ya, aku tidak sedang ditangkap. Aku tidak mengakhirinya kok. Kamu kedapatan memiliki kunci mobil curian. Aku mengambilnya dari saku bajumu sendiri. Aku sudah memeriksanya. Aku mengambilnya dari saku bajumu sendiri. Tumpuk saja dan jangan sentuh. Aku yang punya cangkir itu. Tidak apa-apa. Aku yang punya. Di sini. Ya, dan aku di sini. Tidak apa-apa. Ya enggak? Bro. Tali. Iya, kamu bokeh. Ini di sini hasil curian. Aku nggak harus masuk ke mobil. Aku nggak di dalam mobil. Benar kan? Itu punyaku. Permisi, Pak. Itu pasti punyaku. Apa yang aku miliki? Jika aku membeli sebuah rumah, kamu ada di jalan masuk rumahku. Kamu ada di rumputku. Aku punya atau enggak? asal jangan di trotoar. Asal jangan di trotoar. Hei, jangan dorong dia. Aku tidak tahu. Aku sedang terekam kamera. Aku memiliki semuanya, kecuali trotoar.
Hei, apa yang aku miliki? Tapi apa yang aku miliki? Aku tidak punya trotoar. Tapi aku punya ini. Tapi aku punya ini. Aku punya ini. Tenang saja, aku punya ini. Kamu tidak memiliki trotoar. Aku memilikinya di sini. Masuk ke wilayahku. Aku tidak peduli. Aku sama sekali tidak suka orang kulit hitam. Kau sama sepertiku. Kalian benci kalau orang kulit hitam mendapatkan uang. Kalian benci kalau orang kulit hitam mendapatkan uang. Ingat itu? Iya. Pekerjaanku adalah jeep. Baiklah, jadi tadi pada pembaca plat nomor kami terdeteksi Corvette curian dari Michigan beberapa kali. Saat aku menahan pria itu, aku bisa merasakan ada kunci mobil di sakunya. Aku menekannya dan itu membuka kunci mobil curian itu. Kami sudah memverifikasi plat nomornya bahwa itu memang kendaraan curian. Jadi dia sekarang ditahan. Dompetnya ada di sini, ponsel. Apakah SIM-nya ada di situ, SIM Ohio? Sempurna. Aku memang butuh itu karena dia tidak mau memberikan informasinya. Camilan anjing, camilan anjing. Luar biasa. Aku nggak akan tahu apa-apa. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada apa-apa. Aku punya 3 anak. Oh, nggak alami. Oh, nggak alami. Oh, tidak. Aku punya 3 anak. Oh, alami. Aku nggak pernah pakai apa-apa. Kami menemukan beberapa narkoba di kendaraan curian itu, oksikodon dan sedikit ganja. Kedua pria itu sedang dalam perjalanan untuk berbicara dengan detektif. Salah satu pria memiliki 12 surat perintah penangkapan. Jadi dia pasti akan masuk penjara karena surat perintah itu. Jadi semuanya masih akan ditentukan setelah kami berbicara dengan detektif dan melihat keputusan mereka. Kami sedang menuju ke alamat ini setelah mendapat informasi tentang seseorang yang dicari. Surat perintah penangkapannya berasal dari Carter County. Orang ini kabarnya punya riwayat kekerasan. Jaga lihat apakah mereka membukakan pintu. Tak. Halo. Jangan biarkan anjing keluar. Tidak apa-apa. Apakah kamu Jack kebetulan? Ya, oke. Masuk sini! Oh. Jack! Jack! Ayo Jack, bukalah pintunya! Ada apa ini? Ada surat perintah untuk dia. Kenapa ada surat perintah untuk dia? Itu dari Kabupaten Clara. Kami tidak tahu. Aku hanya ingin tahu kenapa dia ditangkap. Aku ibunya. Oke, kami punya surat perintah aktif dari Poly Accounting karena tidak hadir di pengadilan. Oh, benar. Aku tidak tahu. Dia tidak menyetir, jadi aku tidak mengerti. Inilah yang sedang kita bicarakan. Jika dia punya laporan, aku. Oke, kita sudah melewati titik itu sekarang. Aku tahu. Boleh aku tanya kenapa? Untuk pergi ke pengadilan, bukankah dia akan salah? Itu untuk dakwaan terkait senjata api. Aku tidak mau surat perintah yang singkat. Surat perintah singkat, surat perintah singkat. Apa? Aku mau baca surat perintahnya. Jack, keluarlah dan bicara dengan kami supaya kami bisa mengonfirmasi surat perintah itu denganmu. Apa maksud dari semua yang lainnya? Tolong, hakim yang mana? Hakim yang mana? Hakim yang mana yang kamu maksud? Saya punya hakim. Saya punya hakim. Saya punya hakim. Dan itu bukan hakimmu. Saya di sini karena surat perintah penangkapan karena tidak hadir. 616. Kamu dapat apa?
414. Saya juga dapat 414. Pastikan penampilan saya kembali rapi. Saya dapat 450. 414 ke sini dan bicara dengan kami. 414. Oke, bicara denganmu. Carl! Okay. Baik na. Ini rumahku. Ini rumahku. Lebih baik begitu. I want a medic. I want a hospital. I want a emergency room. Kalian yang bertanggung jawab tidak ada di rumah. Bro. Penghargaan untuk apa? Untuk tampil. Kami menemui seorang pria yang diyakini tinggal di alamat ini. Pada saat itu, dia secara aktif melawan dengan kekerasan. Dan para deputi akhirnya memborgolnya untuk menahannya dan juga memasang rantai kaki, mengingat perlawanan yang dia lakukan. Jadi dia akan masuk penjara malam ini karena surat perintah FCA dan juga pemukulan serta perlawanan dengan kekerasan. Detektif Noah, Dalbras berada di belakang kendaraannya yang melaju melebihi batas kecepatan. Sepertinya mereka mungkin punya alasan untuk melakukan penggeledahan pada titik ini. Jadi kita akan lihat hasil penyelidikan. Ini tidak punya kartu izin ganja medis. Dibilang tadi dia merokok. Awalnya dia tidak mau keluar dari mobil. Dia bilang, saya melaju 55 di zona 45. Dan kemudian, seperti yang saya bilang, saya merasa seperti sedang diikuti dari jauh tadi. Saya tidak tahu kenapa. Saya sedang dalam perjalanan ke rumah cewek. Saya tidak keluar-keluar. Mungkin itu alasannya saya diberhentikan. Karena saya seharusnya ke rumah cewek. Tapi kami lagi bertengkar sekarang. Jadi saya cuma mau pergi saja. Saya baru saja pergi dari rumah cewek saya. Kamu dan istrimu? Hah? Kamu dan istrimu lagi bertengkar? Iya. Oke. Aku rasa aku nggak ngebut, bro. Mungkin aku baru saja ganti ban. Kamu bisa cek alurnya. Aku memang baru saja ganti ban. Lihat di sini, kita bisa lihat ada beberapa perlengkapan yang kemungkinan besar terkait narkotika juga. Oh wow, oke. Itu tertutup sesuatu yang bukan ganja. Oke, kami akan menaruh tanganmu ke belakang. Kamu mengambil sesuatu dari mobilmu, jadi kami akan mencari tahu. 10-12 adalah sebuah kode. Tunggu, sebentar. Kenapa kalian? Kenapa saya ditahan? Saya tidak bertingkah aneh. Saya tidak tahu apa. Dengar, saya tidak pernah diberhentikan dan dipermasalahkan polisi seperti ini, kan? Ada sisa kokain di timbanganmu. Jujurlah dan katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu pakai atau jualan? Pakai, oke. Di mana kamu pakai kokain? Di mana kokainmu? Di mana itu? Aku berusaha berhati-hati. Ini jumlah yang tidak normal. Jejak kokain di atas ini. Jelas, kami peduli untuk mengumpulkan bukti untuk penuntutan. Tapi aku lebih khawatir karena sebagian besar dari apa yang kami temukan sekarang sudah dicampur dengan fentanyl. Itu akan menjadi heroin jenis tar. Ya. Itu akan jadi tar hitam. Aku sudah lama nggak lihat tar hitam. Orang ini punya 3 bungkus besar, masing-masing cukup banyak. Lihat apa yang baru saja aku temukan. Ini kotak penyimpanan bermagnet. Kamu bisa sembunyikan narkoba apapun yang kamu mau di kendaraan atau di kompartemen. Tutup dan pasang dimanapun kamu ingin menyembunyikannya. Kamu makan sesuatu nggak, bro? Denger. Kalau kamu makan sesuatu, aku mau bawa kamu ke dokter. Soalnya kamu keringetan banget, bro. Panas banget, bro. Aku gampang keringetan. Iya, aku ngerti. Aku juga badannya gede, dan aku pakai rompi gede sama semua perlengkapan ini. Tapi kamu keringetannya lebih parah dari aku. Tapi kamu juga lebih bugar daripada aku. Markis, kamu harus catat semua yang kamu bilang. Negara bagian Florida nggak main-main soal fentanyl. Hukuman wajib mulai dari cuma 4 gram. Dia punya jauh lebih banyak dari itu. Tergantung berapa banyak yang ditemukan bisa sampai 25 tahun di penjara negara bagian. Playoff 4 Radio 1080, kami akan melakukan pengejaran. Kami akan mengejar tersangka percobaan pembunuhan sekarang. Menuju ke Cleveland, beritahu EPD GSP. Dia akan sangat ugal-ugalan. Kecepatan akan mencapai 140.
Masih ada lalu lintas sedang. Ruang bersih untuk lalu lintas video, silakan laporkan. Di mobilku. Ayo. Bersiap untuk pit. Baiklah, kamu bangun. Oh, baby. Itu adalah William sang tackle. Sial kawan. Minggir, minggir. Minggir, minggir, minggir. Akan lepas dariku, sayang. Dia di tengah lalu lintas. Tepat di depanku. Hei. Dia sudah pulih, kita akan pergi. 251 menjauh. Menjauh. Menjauh, kita belok kanan. LT belok kanan. Menuju jalan 17. Belok kiri ke jalan 17. Menuju ke jalan West Beach. Masih di jalur yang salah. Melawati. Jalan Deering, kurasa. Jalan Deering melintasi Jalan Huntington. 4.141 buruk. 41 buruk. 41 buruk. 41 terguling. Aku akan menyalakan lampu F3 di seluruh area. Tunjukkan tanganmu. Show me your hand. Show me your hand. Kesini. Come here. Come here. Letakkan tanganmu di belakang. Letakkan tanganmu yang satunya di belakang. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Aku ingin tanganmu bersamaku, di atasku. Tanganmu di belakang. Di belakang. Keluar dari tempat tidurku. Can't drop the shit, bro. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Oke, baiklah. Bisa buka kunci pintumu? Tidak, hanya aku dan Black of 4. Oke, hubungi suamimu ya. Oke, baiklah. Kami akan membantumu, Nona. Kami akan memeriksamu ya. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Hei. Keluar dari... Hei, dia pikir dia bisa menyetir. Aku nggak tahu kapan kamu teriak atau apapun. Dia di sini. Aku terinspirasi, bro. Ini adalah tersangka kasus dugaan penembakan di Henry County. Mengejar satu kendaraan di jalan biasa di sini, itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Apalagi di Atlanta, kalau kamu tahu seberapa padat penduduknya. Tapi pada akhirnya, dia menabrak di sini, tepat di median jalan ini.
Dia menabrak 4 kendaraan dan terguling ke samping. Berdiri, berdiri. Ayo. Ayo, aku rasa itu kakinya. Ya. Kita akan ambil di mana, Marvin? Keluarkan dia dengan cepat. Dia sedang mengalami apa yang kita sebut perbitis sekarang, yaitu saat kenyataan mulai terasa dari kejahatan yang kamu lakukan dan akhirnya kamu ketangkap. Jadi sekarang dia punya banyak pikiran di kepalanya tentang seperti apa masa depannya nanti dan itu membuatnya mual. Tapi dia akan baik-baik saja. Dia hanya butuh sedikit air dan waktu untuk tidur. Kamu tahu, merenungkan keputusannya. Ya, lakukan itu sebanyak mungkin. Ya, surat perintah utama adalah kabur dari pengejaran polisi, mengemudi secara ceroboh, perilaku ceroboh, dan menghalangi, bersama dengan sejumlah surat perintah lainnya. Kamu punya setidaknya sekitar 15-20 surat perintah, tapi itu yang utama saat ini. Kami sedang merespons untuk membantu beberapa unit Black Hawk dengan kemungkinan pengemudi yang diduga mabuk. Henry County mengatakan bahwa pengemudi tersebut kemungkinan menabrak salah satu kendaraan mereka. Jadi, kami berada di area parkir Valero. Kita ada di Valero. Keluar dari tempat tidurku. Going around the back of Valero. On GSP. Clear. Lindungi unit 470. Ya Tuhan. Aduh, siap bro. Semoga kamu nggak kena pantapnya langsung. Kena nggak? Iya. Aduh, sial. Iya. Aku kena dia tepat di sini. Dia muter-muter pakai tempat sampah itu buat berlindung. Hampir saja kamu tertembak. Dia lari ke arah sana. Dia lari ke arah sana. Dia lari muter. Dia masuk ke tempat sampah di sana. Ya kayak kita datang dari satu sisi, jadi kita berhasil memojokkannya. Ya. Baiklah. Dia membawa kami ke tempat sampah yang ada di belakang sana. Tapi dia terus membuka pintu saat kami mengejarnya. Jadi aku tidak tahu apakah dia membuang sesuatu. Hei, dia terus memasukkan kami ke sana. Ya, dia terus melakukan itu padaku. Narkoba apa yang kamu pakai? Dia. Kami tidak. Apa lagi? Pil? Ya. Kami punya 2. Pria itu menabrak kantor polisi Stockbridge dan melarikan diri. Jadi mereka menuntutnya dengan dakwaan penyerangan berat. Dia benar-benar berbelok ke kanan di depan saya, masuk ke pom bensin dengan pintunya terbuka. Jadi kami mengikuti di belakangnya. Dia melarikan diri, jadi kami mengejarnya. Dia bersembunyi di belakang beberapa tempat sampah. Dan pada saat itu, dia terpojok di antara saya dan Deputi Ronaldo. Dia mencoba bermain-main seperti kejar-kejaran dengan kami, kurasa, dan memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan kami. Akhirnya, kami menggunakan taser. Dia berhasil kami amankan. Silakan duduk. Kami akan menyerahkannya ke Henry County karena mereka punya dakwaan penyerangan berat yang lebih serius. Dan setelah itu, kami hanya akan membereskan satu pengedar jalanan. Itu antara seorang super whisky atau Alfa Mix. Sedang mencoba menyusul pengejaran ini, jadi tabrak lalu kabur. Mantan yang penuh harapan menemukan sebuah kendaraan, bawa pergi, selesai. Kami bertengkar sebelum rekaman. Jadi K9 akan segera datang, ambil alih posisi utama.
Dan mereka akan menempatkannya. Saya mulai menangani anak-anaknya, jadi tolong beri saya sedikit jarak. Ya, ia akan menjalani hari yang panjang. Ya. Bawa dia ke dalam gym itu. Jika 1 hari. Kita sudah menjalani hari yang panjang. Empat lagi, aku bersamamu. Tunggu sebentar. Dia akan terjebak, dia terperangkap. Hei, bawa aku kembali ke mobilku. Kembali ke mobil. Biar aku lihat tanganmu, bro. Oke, ayo, tunjukkan tanganmu. Maaf. Ya, itu bodoh. Seharusnya ambil keputusan yang lebih baik, itu pasti. Menurutku, tanahnya terlempar. Bisa kamu pindahkan itu? Bisa kamu pindahkan itu? Sedikit. Kamu bisa keluar dari kursimu. Aku tidak tahu. Aku terluka parah. Maaf. Aku tahu. Kamu sudah pakai sabuk pengaman. Maaf. Bro. Kamu sudah memakai sabuk pengamanmu. Kita aman. Aku tadi cuma takut. Bro, aku tahu, aku bantu kamu. Aku nggak khawatir soal itu sekarang. Aku khawatir gimana caranya bawa kamu keluar. Dorong. Jangan jatuh. Aku mencapai sarafmu. Bisakah kamu memberiku 1 menit? Keluar dari mobil. Biar aku lihat. Apakah aku sudah memotongnya? Aku sudah memotongnya. Ayo, lanjutkan. Keluarkan dia. Lusa, ayo, keluar dari mobil. Aku akan menyeretmu. Tidak cukup. Jangan bantu. Tiara, bro. Tiara. Itu bersamanya. Angkat tanganmu lagi. Tidak apa-apa. Ayo. Angkat tanganmu yang satunya, bro. Saya minta maaf. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini seumur hidup saya. Saya ada di suatu tempat. Oh ya. Baik, kendaraan sudah dihentikan dengan manuver pit. Tidak bisa spesialisasi. Permisi, kendaraan sudah dipaksa berhenti. Orang itu awalnya terjebak. Kami berhasil mengeluarkannya. Darah keluar dari kepalanya. Ada api. Kami juga punya beberapa masalah teknis di sini. Jadi sekarang kami akan mencoba membantunya. Duan Kanon 2, ada api dan emisi di sini. Dan kami bersama patroli. Maafkan aku, bro. Tidak apa-apa, bro. Sudah selesai. Sudah berakhir. Aku memang bodoh. Lihat ke atas. Aku tadi memang bertindak bodoh. Tapi itu memang satu rotor utuh. Kamu tahu seberapa sulit mematahkan sebuah rotor? Ibuku mengadakan pesta di yang benar dari kereta luncur itu. Dan ada beberapa orang di sana. Kami minum beberapa gelas. Kami punya makanan untuk dimakan di perhentian ini. Kami bekerja sama untuk menjadi yang terbaik dan segalanya. Dan Ia mabuk berat, jujur saja. Jadi itu semua karena minum-minum sambil nyetir. Jadi jangan minum dan mengemudi anak-anak. Karena mobilmu akan terlihat seperti itu. Jadi ya, sekarang kami sudah membantunya mendapatkan pertolongan medis. Harus pergi ke rumah sakit. Harus urus dokumen dulu, bro. Setelah itu kita bawa dia ke penjara. Lampunya mati. Masih ke arah barat. Sebentar lagi akan sampai ke Cina. Jangan dipaksa. Kendaraan itu melarikan diri dari saya. Kami berada di Loomis dan Cedar. Kaca filmnya gelap. Melewati garis henti, saya langsung berbalik menyalakan lampu saya. Kendaraan itu mematikan lampunya, lalu kabur. Jadi sekarang kami hanya mencoba keluar. Kami masih mengawasinya. Kami sedang mencoba memasang spike strip pada kendaraan itu. sepertinya dia menuju ke arah Bevel, ke arah Clyde.
Bagus, spike stripnya berhasil. Sepertinya ini bakal berlanjut. Sepasang 3 kali. Satu lagi spike strike yang bagus, bro. Itu bagus. Itu spike strike yang benar-benar bagus. Kita bakal menangkapnya. Masih ke arah utara di Edgewater melewati perhentian pertama. Line exit. What's next, XOE? Martin. 6 spike strip di pintu masuk itu. Kita harus keluar. 2 pintu sudah terbuka. 2 pria kulit hitam. Saya yakin pengemudi satunya mengenakan kemeja putih dan ID kan. Lari ke arah selatan. Baik, amankan pria kulit hitam dengan kaos hitam di gang. Itu saja, dia punya kendaraan. Masih butuh bor. Iya. Kita 2 kali berturut-turut. There is 2 left. And their shoes in the car still. Kendaraan ini cepat sekali. Baiklah. Ini adalah kendaraan yang melarikan diri dari kedua pabrik itu. Sudah kabur. Kami belum menemukan apapun yang legal di dalamnya. Itu pengemudi ya? Hah? Kamu yang mengemudi. Aku melihatmu. Aku benar-benar melakukan kontak mata denganmu. Ya, kamu melakukannya. Aku benar-benar melakukan kontak mata denganmu. Kamu ada di Cedar dan Seagrave. Aku tidak bisa memastikan. Bawa dia ke sini. Ya. Iya. Yang pakai baju hitam. Baik, jadi sekarang kita akan ke lokasi kedua, di mana mereka menahan subjek kedua yang ada di dalam kendaraan. Saya akan mengidentifikasi, karena saya secara visual bisa, mengamati kedua penumpang di dalam kendaraan sebelum kendaraan itu melarikan diri. Jadi kita hanya akan memastikan, ya itu orangnya. Atau siapa nama Anda? Aku sudah mengenalmu. Kamu kabur lagi. Sebenarnya kali ini kamu bukan pengemudinya, tapi kamu ada di mobil bersama seseorang yang sedang kabur. Dia bilang kurang lebih begini, kenapa kalian mengejarku? Apa yang kami lakukan sampai kalian mengejarku? Saya tidak pernah mengejarnya. Dia keluar. Saya sampai di sini. Dia keluar dari balik semak-semak dengan tangan terangkat. Lalu kami memborgolnya. Dia langsung bilang, kenapa kalian mengejarku? Jadi dia otomatis mengakui bahwa dia ada di mobil itu. Tepat sekali. Pengemudinya akan dibawa karena melarikan diri. Saya akan membawa penumpangnya karena melawan. Dan akan mendapatkan cukup banyak surat tilang malam ini. Saya akan ke Daytona.